Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dalam bahasa Batak, jala songo non do hajujuk kami, anggo nong mate nasadai humop hop sude. Nong mate do nasida salutna, jala humop hop saluhut do ibana mate. Asa unang be mangolu di, digina angkana mangolui. Asa mangolu nasida di ibana, nong mate jalak mula mangolu humop hop nasida. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang hidup di dalam dunia ini, hidup asal hidup saja, hidup untuk menyenangkan hati dan pikirannya, tidak peduli apakah itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Ada juga orang yang hidup di dunia ini terkadang memikirkan jalan-jalan hidupnya, tapi karena begitu enaknya cobaan, karena begitu enaknya kehidupan di dunia ini, akhirnya dia mengikuti arus duniawi. Padahal semestinya karena Tuhan telah mati bagi kita dan menghapus dosa-dosa dan pelanggaran kita, sejatinya kita harus hidup sesuai dengan keinginan yang Tuhan inginkan. Karena kita hidup bukan untuk kita sendiri, tapi kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini. Kalau kita hidup bukan untuk diri sendiri, lantas masih banyak sekali orang yang hidup senang sekali mengomentari kehidupan orang lain, senang sekali membuat kritik yang tidak membangun kepada kehidupan orang lain, dan sering sekali juga kita membuat daftar-daftar apa saja yang menjadi kekurangan manusia itu. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang tidak menyenangi hati manusia, terlebih hati Tuhan. Padahal semestinya kita hidup di dunia ini tak perlulah kita untuk melihat bagaimana kehidupan orang lain. Sejatinya kita mengkomentari kehidupannya, sedangkan ketika ia mendengarkan cerita buruk tentang dirinya, maka dia akan menjadi sakit hati, jauh dari Tuhan, menyesali kehidupan dan sebagainya. Semestinya kehadiran kita menjadi orang yang menguatkan di tengah-tengah kelemahan. Kita menjadi penyemangat ketika manusia atau orang-orang yang ada di sekitar kita membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, jalan hidup benar, jalan hidup orang yang hidup di dalam Tuhan harus senantiasa memikir-mikirkan jalannya setiap hari. Apakah jalan yang akan kulalui ini adalah sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak? Oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan atau sebelum melakukan segala aktivitas, terlebih dahulu mari kita bertanya kepada Tuhan, jalan mana yang harus kita lalui di dalam kehidupan ini. Karena supaya kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah dan jalan kita, sehingga kita tidak lagi merasa bersalah dan jatuh ke dalam dosa dan pencobaan. Ketika jalan yang kita lalui adalah jalan yang Tuhan inginkan, maka apapun yang kita kerjakan di dunia ini tidak lagi menyakiti hati Tuhan, tidak lagi menyakiti hati sesama, tapi menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghargai dan menghidupi kematian yang telah Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita tidak hidup asal hidup saja, tapi kita hidup bermakna bagi orang lain dan kita menyenangkan hati Tuhan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.